Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa huwal ladzi qala inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu 'alan nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Para pencinta Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada banyak pertanyaan yang mengatakan, Ustaz, kenapa orang yang secara zahir terlihat tidak taat beribadah, jarang sholat, apalagi sholat duha, apalagi sholat tahajud, jarang mengaji, jarang sholawat, jarang istighfar, tetapi kenapa rezekinya mudah? Sedangkan orang-orang yang secara zahir rajin sholat, tahajud, sholat duha, bersolawat, beristighfar, kenapa sepertinya sulit sekali rezekinya itu? Para pencinta Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwa Allah, Rabb kita, tidak memberikan sesuatu yang dianggapnya berharga kecuali bagi orang yang dicintainya. Dan dia memberikan sesuatu yang dianggapnya tidak berharga kepada siapa saja, baik orang yang dicintainya maupun yang tidak dicintainya. Jika kita melihat di Al-Quran itu, Allah banyak sekali menjelaskan kepada kita bahwa dia tidak menyukai orang-orang zalim, dia tidak menyukai orang-orang kafir, dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, dia tidak menyukai orang-orang yang sombong, membanggakan diri, lagi senang terhadap harta. Dia tidak suka orang-orang yang musrifin, berlebih-lebihan. Dia juga tidak suka orang-orang khainin, orang-orang yang berkhianat. Dia tidak suka juga orang yang mustakbirin, orang-orang yang menyombongkan diri. Sedangkan dia menyukai orang-orang yang bersabar, menyukai orang-orang yang berbuat baik, muhsinin, menyukai orang-orang yang bertakwa, muttaqin. Dia menyukai orang-orang yang sabirin, bersabar, muqsitin, orang-orang yang adil. Dia menyukai orang-orang mutatahhirin, selalu membersihkan dirinya. Dia menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya, mutawakkilin. Maka terkait harta ini, Rasul mengatakan kepada kita, seandainya saja dunia ini lebih berharga di sisi Allah daripada satu sayap nyamuk, maka niscaya dia tidak akan memberikan orang kafir minum walaupun satu teguk saja. Tetapi kenyataannya tidak begitu. Kenapa? Karena harta dunia ini dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berharga. Tetapi bagaimana manusia? Manusia, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dia itu benar-benar mencintai harta secara kuat sekali. Dia berlebihan mencintai harta. Maka kata Allah, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan berkeluh kesah, suka mengeluh. Idza massahu syarru jazu'a. Jika dia ditimpa asyarr, keburukan, maka dia berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Tapi jika dia ditimpa kebaikan, dia mendapatkan harta misalnya, manu'a, dia menjadi pelit. Illal musallin, kecuali orang-orang yang benar sholatnya itu, musallin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepada kita karakter kita ini, karakter manusia. Wala in adzaqna al-insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur. Dan jika manusia itu kami berikan rahmat kepadanya, kemudian rahmat itu kami naza', kami tarik kembali, innahu la ya'usun kafur, dia menjadi berputus asa dan dia menjadi kufur, menjadi tidak berterima kasih. Dia lupa bahwa ketika misalnya dia sakit, sebelumnya dia sehat, lama sehatnya. Dia lupa misalnya hari ini dia tidak bisa makan, hari-hari sebelumnya dia bisa makan. Dan dia menghapus ingatan tentang rahmat Allah itu, yang dia ingat hanyalah keburukannya saja. Walain adzaqnahu na'ma ba'da dharra amassathu la yaqulanna dhahaba as-sayyi'atu 'anni. Akan tetapi jika kami kasih nikmat setelah sebelumnya dia sempit, dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pasti akan mengatakan dhahaba as-sayyi'atu 'anni. Keburukan-keburukan telah pergi dariku, innahu la ya'usun kafur. Dan dia
Innahu lafarihun fakhur. Sesungguhnya dia merasa senang, merasa gembira dan merasa berbangga diri. Padahal Allah, sesungguhnya Allah tidak menyukai la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Orang yang membanggakan diri, orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan dia mengatakan innahu la yuhibbul farihin, innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang senang karena harta. Dan dia menyuruh kita senang, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Telah datang kepada kalian mau'izah, nasihat dari Tuhan kalian. Wa shifaa'un lima fis sudur. Penyembuh terhadap apa-apa yang terdapat kesakitan, penyakit-penyakit dada. Wa hudan wa rahmah, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah berupa Al-Qur'an tadi itu, fabidzalika falyafrahu. Hendaknya dia bersenang hati. Jadi bukan bersenang hati terhadap harta, tetapi bersenang hati terhadap mau'izah, terhadap huda, terhadap nasihat, terhadap petunjuk, terhadap rahmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan tadi itu. Para pencinta Al-Qur'an yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa ada banyak sekali orang-orang yang merasa sempit ketika disempitkan rezekinya oleh Allah, dan kenapa ketika dilapangkan oleh Allah dia merasa gembira? Kata Allah, "Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf." Di antara manusia ada yang menyembah Allah itu hanya di tepian-tepian saja, di pinggiran-pinggiran saja. Fa in asabahu khairun yatma'anna bih. Kalau dia ditimpa kebaikan, dia merasa tenang. Dia merasa tumakninah. Dia merasa damai. Wa in asabathu fitnatun yanqalaba 'ala wajhi. Tapi kalau misalnya dia diuji oleh sesuatu yang tidak disukainya, berupa misalnya kesempitan harta, dia berpaling. Dia tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, khasrat dunya wal akhirah. Orang-orang yang berbuat seperti itu, dia akan menyesal di dunia dan di akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Itu adalah penyesalan yang nyata. Para pencinta Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardh." Seandainya saja Allah lapangkan rezekinya untuk hambanya, labaghaw fil ardh, maka dia pasti akan melampaui batas di muka bumi ini. Walakin, tetapi yunazzilu biqadarin ma yasha. Allah turunkan rezeki itu dengan kadarnya masing-masing. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya setiap sesuatu itu kami ciptakan ukuran-ukurannya, kadarnya. Jika kita hanya memiliki kadar 1 gelas, maka tidak mungkin kita bisa menyimpan air 1 galon, nggak mungkin. Kalau kita punya 1 galon, nggak mungkin kita bisa menyimpan air 1000 liter misalnya. 1 ton, nggak mungkin. Maka kadar tersebutlah yang harus kita upayakan untuk kita perbesar. Bagaimana caranya? Kata Allah di dalam hadis qudsi, "Man radiya biqadri a'taituhu 'ala qadri." Barang siapa yang ridho terhadap takdir yang sudah aku tetapkan kepadanya, maka aku beri dia sesuai dengan kadarku. Kadar itu maksudnya, para pencinta Al-Quran, ada orang yang memiliki gaji 3 juta, penghasilan 3 juta 1 bulan, maka dia cuma bisa ngasih 3 juta maksimal. Kalau yang punya penghasilan 10 juta, ya dia bisa ngasih 10 juta. Ada yang penghasilan 1 miliar, dia bisa ngasih 1 miliar. Itu kadar dia. Tetapi kadar Rabb kita Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Jika ada semua makhluk dari awal sampai akhir minta kepada Allah semua dan diberi oleh Allah semuanya itu sesuai dengan keinginannya. Permintaan yang paling liar sekalipun, permintaan yang paling besar sekalipun, dikasih semua itu. Maka itu tidak akan mengurangi khazanah Allah, tidak akan mengurangi kekayaan Allah, kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke lautan, lalu kemudian diangkat jarum itu menetes air, maka yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya itu hanya seperti tetesan air itu. Dan apa yang tersisa di sisi Allah itu masih banyak seperti lautan itu. Maka para pencinta Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berusaha
untuk fokus kepada sesuatu yang berharga bagi Allah, bukan sesuatu yang tidak berharga bagi Allah. Dan mari kita fokus untuk memperbaiki diri kita, ridha, puas terhadap ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, bukan malah sebaliknya. Kita malah menuntut sesuatu kepada Allah yang sejatinya kalaupun tuntutan itu diberikan oleh Allah tidak akan bermanfaat bagi kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.